Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Insight News bersama saya, Josephine Lahagu yang akan memandu selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan peristiwa yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda. Inilah Insight News selengkapnya. Hari ini pada tanggal 1 Mei 2024 merupakan momen bersejarah bagi para buruh di seluruh dunia. Saat ini sedang terjadi adanya aksi oleh para buruh di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Hal ini ditujukan kepada pemerintah agar mencabut Omnibus Law dan juga adanya outsourcing. Saat ini saya telah terhubung dengan salah satu reporter saudari Amanda. Baik, terima kasih Josephine. Selamat pagi pemirsa, di sini saya sedang berada di lokasi aksi gerakan buruh tepatnya di Balai Kota DKI Jakarta. Suasana sangat ramai sekali dipenuhi oleh para peserta gerakan aksi buruh dan juga di belakang saya lalu lintas padat sekali dan juga adanya kemacetan. Polisi juga sedang mengatur keamanan di lokasi Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Pada aksi yang dilaksanakan hari ini, khususnya dalam memperingati Hari Buruh, para pendemo membawa dua isu utama, yaitu menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law, dan yang kedua adalah hapus outsourcing, tolak upah murah. Tuntutan hari ini cukup banyak, tapi yang krusial adalah kita meminta dikeluarkannya klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa kita minta hal tersebut? Karena hal tersebut mendegradasi kesejahteraan dan cukup banyak pekerja hari-hari ini terdampak dengan undang-undang tersebut. Ya, bisa dibayangkan mimpi-mimpi mereka ketika pensiun, ketika bekerja, ini hilang dengan undang-undang tersebut. Apalagi kawan-kawan yang tidak berserikat, dengan otomatis mereka harus berhadapan langsung dengan undang-undang yang mendegradasi ini. Terus meminta membatalkan PP 51 tentang pengupahan. Karena ini konyol. Konyolnya kenapa? Setelah lulusan upah ini dikali inflasi dan PDB, dikali inflasi PDB, ada pengali lagi yang lebih kecil yang menurunkan. Jadi dikali, bayangkan, dikali 0, sesuatu yang dikali lebih kecil 0, pastinya jauh lebih kecil, ya kan? Dan yang lainnya minta semua kebijakan yang tidak berpihak terhadap pekerja buruh Indonesia untuk tidak disahkan. Aksi ini bukan hanya dilaksanakan di Jakarta saja, tetapi serentak di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Batam, dan lain-lain. Kita tidak menolak pajak, tapi tolong pajak itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Soalnya kan pajak juga perlu buat masyarakat ya, buat pembangunan, dan yang pasti pembangunan juga harus jelas. Jangan pajak dipotong-potong, korupsi dan lain sebagainya, hasilnya nggak ada, kita repot juga. Kasihan kita yang kerja-kerja dipotong pajak, tapi hasilnya dibuat yang lain-lain, kan kita nggak terima juga hal-hal kayak gitu. Baik, kami akan terus memberikan informasi terkini terkait aksi gerakan buruh pada hari ini. Saya Amanda Andriana melaporkan. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yaitu para peserta aksi Hari Buruh ini juga menyelenggarakan May Day Fiesta di Stadion Madia, Senayan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi Istora Senayan, tepatnya di dalam Gedung Gelora Bung Karno Madia. Suasana di sini sangat ramai dan juga dipenuhi oleh peserta dari aksi buruh. Aparat kepolisian pun juga sudah mengamankan suasana hari ini agar tetap kondusif. Berjuang untuk mengawal hak-hak rekan-rekan buruh. Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuan. Kapolri adalah menjadi bagian penting dalam proses itu bersama jajaran. Pak Kapolri ini adalah solution maker. Orang sering menyebut ada trouble maker. Nah, lawannya adalah Pak Kapolri, solution maker. Beliau adalah orang yang datang dengan jiwa besar tapi tegas. Setiap masalah akan diselesaikan.
tanpa bermaksud memuji ya, kami merasakan sendiri. Nah, keberadaan tentang unit khusus buruh dan diangkatnya staf ahli Kapolri yang membidangi tentang perburuhan adalah saya rasa puncak daripada perhatian Kapolri bersama jajarannya terhadap isu-isu buruh. Buruh menjadi penting. Soekarno mengatakan buruh, petani, nelayan, guru adalah sokong guru daripada perekonomian negeri. Pak Presiden Jokowi telah menempatkan itu dan kita yakin Presiden Prabowo Subianto dan kami sudah nyatakan bahwa sudah selesai, bahwa pemilihan presiden selesai, nggak ada lagi isu-isu lain. Saatnya untuk bekerja, merangkul bersama, karena Indonesia adalah cerita tentang kita semua, bukan cerita sebagian orang. Baiklah pemirsa, itulah dia suasana terkini dari gerakan aksi buruh pada hari ini di Istora Senayan, tepatnya di Gelora Bung Karno Madya. Saya Amanda Andriana melaporkan. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Josephine Lahagu pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.